Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur kita bisa berkumpul pada pagi hari ini untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Untuk lebih lanjut dalam persekutuan kita, saya persilakan Jemaat Chapel untuk mengambil saat teduh. Saat teduh dipersilakan. Saat teduh selesai. Sebagai rasa syukur kita bersama pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama mengangkat pujian kita dari NKI 201, Ajaiblah Tuhanku. Pada bait yang ketiga, saya persilakan Jemaat Chapel untuk berdiri. Bintang gemerlapan dan
Doa Cepel dipersilakan untuk bangkit berdiri. Doa pembukaan akan dipimpin oleh Saudari Elizabeth. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, di dalam nama Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami datang dalam hadirat-Mu, memuji dan menyembah Engkau. Permuliakan dan tinggikanlah nama-Mu Tuhan saat ibadah ini dilaksanakan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami siap memuji dan memuliakan Engkau. Haleluya. Amin. Amin. Masih ada sukacita? Ya, sebagai rasa syukur kita bersama-sama, mari kita terus memuji Tuhan. Kita angkat pujian kita yang berkata bersyukurlah. Kita angkat pujian ini sambil bertepuk tangan. Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra, tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri, kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra, tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri, kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya.
Beri kemuliaan untuk bagi nama Tuhan. Jemaat Chapel saya persilakan untuk duduk kembali. Jemaat Chapel, kita akan dilawat dengan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Kian Holik. Namun sebelum itu kita mengangkat pujian kita dari NKI nomor 27, Ku berdiri atas firman-Mu. Pada bait yang ketiga, Jemaat Chapel saya persilakan untuk bangkit berdiri. Berdiri atas firman-Mu yang diberi dari dulu kala, dari zaman purba dicintai, dihargai tidak terhingga. Ku berdiri atas firman-Mu meskipun dunia binasa. Firman Tuhan tak pernah lenyap, ku berdiri atas firman-Mu. Bait yang kedua. Ku berdiri atas firman-Mu, sabda yang suci serta benar, sentiasa terang bagai bintang, dengan kemuliaan yang besar. Ku berdiri atas firman-Mu meskipun dunia binasa. Firman Tuhan tak pernah lenyap, ku berdiri atas firman-Mu. Jemaat Chapel saya persilakan untuk berdiri. Ku berdiri atas firman-Mu yang tinggal dengan setia. Dia dari sopan menempuh, selamanya ia tetap teguh. Ku berdiri atas firman-Mu meskipun dunia binasa. Firman Tuhan tak pernah lenyap, ku berdiri atas firman-Mu. Namanya di silakan duduk. Shalom. Selamat pagi. Masih semangat? Mantap, mantap. Tidak terasa hari ini sudah hari yang keempat saya berbicara kepada saudara mengenai topik yang kita mulai pada hari Selasa kemarin, yaitu topik mengenai apa kehendak Tuhan dalam hidupku. Saya tidak tahu di sini siapa yang sudah berproses dengan Tuhan selama beberapa hari ini dan sudah menemukan kehendak Tuhan untuk hidupmu. Ataukah mungkin kehendak Tuhan pada saat ini adalah sama dengan apa yang Dia sudah kehendaki beberapa tahun yang lalu ketika engkau masuk ke sekolah teologi. Tidak berarti harus berubah ya. Tetapi juga bukannya berarti kita diam saja. Dalam arti kita nggak peduli dengan apa yang menjadi pimpinan Tuhan ke depannya, saudara-saudara. Satu hal yang saya harapkan ialah, terutama buat para dosen, Pak Aldoria, mudah-mudahan tidak ada beberapa dari mereka setelah dengar khotbah malah mundur dari mahasiswa STFT Jeffrey, ya, karena merasa bahwa panggilan Tuhan bukan di situ ternyata. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita akan masih terus berbicara mengenai topik ini.
kita ingin berbicara mengenai apa sebetulnya yang Tuhan kehendaki daripada diriku, apa yang Tuhan inginkan di dalam hidupku. Ingat, pada hari yang pertama kita belajar bahwa kita dapat mengenal kehendak Tuhan. Bisa tolong dibantu ini? Oh, mungkin saya belum masih. Oh, ya, tolong ke slide yang berikutnya. Kita akan melihat bersama-sama, saudara-saudara, pada hari yang pertama, yaitu bagaimana kita belajar mengenai kehendak Tuhan. Pertama-tama kalau misalnya saudara ingin bertanya dari sesi ini, tolong di-scan QR code-nya yang ada di sini, dan tolong kalau misalnya mau bertanya cepat scan-nya, karena saya akan langsung pindah ke slide yang berikutnya. Jadi di hari pertama, kita belajar mengenai bagaimana kita dapat mengenal kehendak Tuhan dengan yang namanya pembaruan budi. Di Roma pasal yang ke-12 yang kita baca kemarin itu, yaitu dikatakan di ayatnya yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi pembaruan budi itu diperlukan, saudara-saudara, oleh setiap kita. Dan pembaruan budi ini ialah supaya kita dapat mengenal apa kehendak Allah dikatakan. Dapat membedakan kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi kita memerlukan yang namanya pembaruan budi itu. Hari yang kedua kita belajar lebih dalam mengenai apa itu hasrat Allah. Karena di beberapa segi atau di dalam beberapa aspek segi atau sisi daripada kehendak Allah ini, kita melihat ternyata kehendak Allah itu tidak bisa hanya segera sederhana dengan katakan bahwa itu adalah kehendak Allah. Tetapi ada kehendak Allah yang sifatnya itu adalah titah, ada kehendak Allah yang sifatnya apa? Yang kedua, hasrat, dan yang ketiga ada kehendak Allah yang sifatnya apa? Pimpinan atau arah, ya, pimpinan atau arah. Jadi di hari yang kedua, kalau saudara-saudara ingat, kita belajar mengenai hasrat. Apa yang Allah inginkan. Lalu bagaimana kebebasan kita sebagai pengikut Kristus, sebagai manusia, kebebasan yang dia sudah berikan kepada kita ketika dia mati di atas kayu salib, saudara-saudara, kita diberikan sebuah kemerdekaan yang sebetulnya sejati, yang diberikan oleh Yesus ketika dia menebus kita. Bagaimana kita bertindak di tengah-tengah kebebasan yang diberikan kepada kita. Kita belajar dari Galatia pasal yang kelima, bagaimana kita dipanggil untuk hidup oleh roh, hidup di dalam pimpinan roh, dan di dalam kita melihat kebebasan manusia di tengah-tengah kemahakuasaan Allah, kita juga belajar saudara-saudara bahwa kita itu bukan diciptakan sebagai robot. Tidak diciptakan sebagai robot, tetapi kita dipanggil untuk kita mengerjakan kehendak bebas yang kita miliki, tetapi kehendak bebas yang bertanggung jawab. Itulah artinya hidup dipimpin oleh roh. Kehendak Tuhan yang terutama ialah bagaimana kita setiap hari, setiap jam, setiap detik mencari kerajaannya dan kebenarannya, saudara-saudara. Dan itu adalah sesuatu yang diperhadapkan kepada kita setiap saat. Sebentar lagi ketika saudara keluar dari ruangan ini, saudara akan diperhadapkan mengenai hal tersebut. Bahkan sekarang, kalau misalnya saudara ketika mendengarkan khotbah saya, saudara juga diperhadapkan. Apakah saudara mau untuk hidup dipimpin oleh roh? Dan itu ada di setiap saat kita. Jadi ketika kita bicara mengenai kehendak Allah, kita tidak bicara mengenai apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Tetapi kita belajar bahwa kita harus mengerti kehendak Allah di dalam hidup saya pada saat ini, sekarang ini. Dan yang Allah jelas inginkan ialah bagaimana Allah menginginkan kita untuk mengikuti hasratnya. Lalu kita belajar bagaimana di Alkitab Allah menunjukkan kehendaknya kepada umatnya. Kemarin kita belajar mengenai hal itu. Kita belajar bahwa ada cara-cara Allah berbicara kepada umatnya di perjanjian lama, melalui semak belukar berapi yang tidak hangus, melalui kilat, melalui awan, tetapi ia kini dikatakan berbicara kepada kita melalui siapa? Melalui anaknya. Ya, melalui anaknya, yaitu Yesus Kristus.
di Ibrani pasal yang pertama, saudara-saudara. Jadi pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai macam cara berbicara kepada nenek moyang, tetapi pada saat ini, pada zaman akhir ini, yaitu sekarang ini bukan nanti. Kalau saudara pikir zaman akhir yang dimaksudkan oleh penulis perjanjian baru itu adalah sekarang, itu nggak tepat, saudara-saudara. Kalau misalnya yang dimaksud oleh penulis perjanjian baru itu adalah masa semua yang akan datang, itu nggak tepat. Tetapi semuanya itu dia bicarakan pada zaman akhir itu termasuk pada waktu sekarang ini, zaman akhir ini. Pada zaman akhir ini ia berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Jadi maksudnya Yesus Kristus telah diberikan kepada kita sebagai anak Allah yang berkuasa, dia diberikan kepada kita sebagai pencipta, dia penguasa dari segala yang ada, dan rohnya, Roh Kudus, saudara-saudara, itu tinggal di dalam hati kita, berbicara kepada kita. Dan dia berkuasa, saudara-saudara, di dalam setiap hati orang yang percaya. Dan dia bekerja sama dengan kita untuk mengambil keputusan-keputusan yang tentunya memuliakan dan menyenangkan hati Allah. Saudara-saudara, hari ini kita akan belajar satu hal yang baru lagi, mengenai bagaimana kita mengambil keputusan di bawah pimpinan roh. Yaitu bagaimana kebebasan Kristen di bawah kedaulatan Allah. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu, kita minta pimpinan Tuhan. Terima kasih ya Bapa di dalam surga, karena Engkau adalah Allah yang telah memberikan kepada kami firman-Mu yang sebentar lagi kami akan baca dan kami akan renungkan. Biarlah kiranya Engkau yang boleh ada di tengah-tengah kami dan berbicara kepada kami masing-masing pribadi lepas pribadi. Terima kasih ya Bapa. Kami mohon kami bisa mengerti keluasan dan kedalaman daripada firman-Mu dan biarlah kiranya Engkau boleh menyatakan diri-Mu secara jelas melalui firman-Mu di dalam Tuhan Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal yang begitu mengasihi kami. Terima kasih ya Bapa. Kami ingin menyerahkan waktu ke depan ini ke dalam tangan-Mu, di dalam namanya kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudara, sekarang sudah bulan Maret ya, Tidak terasa, saya masih ingat sepertinya minggu lalu baru rayakan tahun baru, begitu loh. Ya, tetapi ternyata sudah bulan Maret, saudara-saudara. Saya tanya kepada saudara, ketika tahun baru mulai, apa yang menjadi resolusi saudara? Apa resolusi saudara? Bagaimana kalau misalnya kita bicara dengan orang sebelah kanan dan sebelah kiri kita tanya, apakah kamu punya resolusi tahun baru? Kalau ada, apa itu? Yuk kita bicara, 30 detik ya. Ini bukan waktu curhat ya. Oke, cukup. Curhatnya nanti. Setelah kapel baru curhat ya. Saudara-saudara mungkin punya saudara punya resolusi tahun baru. Ya. Biasanya saudara-saudara resolusi tahun baru yang cukup terkenal di Australia itu ialah mau coba untuk diet begitu ya, supaya badannya lebih ramping, berat badannya lebih berkurang. Ada yang dulunya tidak pernah coba lari, sekarang kepingin lari olahraga. Ada yang dulunya tidak pernah pergi ke gym, saudara-saudara sekarang pergi ke gym, begitu ya. Dan mencoba membesarkan badannya sedikit. Jadi besarnya bukannya di sini, saudara-saudara, tapi maksud saya di sini ya, besar di atas ini ya. Nah saudara, ada mungkin dari saudara yang suka jalan-jalan dan mencari tempat-tempat yang instagramable ya. Mantap ya saudara-saudara ya. Ini adalah beberapa tempat yang instagramable saudara-saudara ya, ataupun juga saudara mencoba untuk berolahraga, contohnya saudara-saudara
untuk supaya saudara lebih kurus, lebih langsing dan lain sebagainya. Nah saudara, rata-rata orang Indonesia itu adalah orang yang suka makan. Resolusinya selalu ialah biasanya kurangi makan, begitu ya. Karena terlalu banyak mungkin makan, sehingga lebih banyak olahraga, kurang makan, makanan yang lebih sehat, atau kepingin yang lebih instan, itu biasanya ialah untuk melakukan program-program diet tertentu contohnya. Ya, ataupun pergi ke gym contohnya seperti yang tadi saya gambarkan. Bagaimana orang-orang di negara-negara yang berbeda-beda pergi ke gym supaya apa? Supaya badannya lebih kurus, supaya lebih sehat, atau bahkan perlu sewa orang lain untuk melatih dia supaya dia bisa cepat berubah. Pernahkah kita berpikir kalau kita menjadi Kristen atau pengikut Kristus, kita sebenarnya ada di dalam sebuah proses transformasi? Jadi seperti orang yang tadinya besar dan kepingin kurus, sedang ada di dalam proses transformasi, kita pun juga demikian. Kita itu sedang ada di dalam proses transformasi. Yang dulunya mungkin adalah seorang yang suka makan, sekarang itu menjadi orang-orang yang mengurangi makan. Kalau misalnya yang dulunya mungkin suka pergi-pergi ke tempat-tempat yang tidak benar, sekarang ada transformasi tentunya pada tahun baru untuk melakukan sesuatu yang jauh lebih baik, saudara-saudara. Pernahkah kita berpikir kalau kita menjadi pengikut Kristus itu kita sebenarnya ada di dalam sebuah proses transformasi. Tetapi yang luar biasa, proses transformasi yang kita alami di dalam Kristus itu adalah sebuah proses transformasi radikal. Karena apa? Karena perubahan yang terjadi ketika kita percaya kepada Kristus itu bukan hanya perubahan yang terjadi di luar. Kalau kita pergi ke gym, tentunya kita akan lihat ya, orang yang pergi ke gym badannya itu besar ya. Ya, bukan di sini besar, tetapi di sini besar maksudnya, ya. Dan kita bisa lihat begitu loh. Itu ada transformasi, tetapi itu transformasi luar. Betul gak? Kita nggak tahu dalamnya seperti apa. Tetapi menjadi Kristen itu adalah transformasi luar dalam. Jasmani dan rohani. Pernahkah kita pikirkan seperti demikian? Sadar atau tidak sadar, perubahan ini ketika kita menjadi pengikut Kristus, kita setelah berubah, maka kita dapat mengerti rencana dan kehendak Allah di dalam hidup kita. Dan ini membuat kita untuk mengambil keputusan-keputusan yang berkenan dan seturut dengan kehendaknya. Tanpa seorang menjadi pengikut Kristus, dia tidak akan mengerti rencana dan kehendak Allah. Sederhana sekali. Tanpa seorang menjadi pengikut Kristus, maka dia tidak dapat mengerti rencana dan kehendak Allah. Jadi jangan pernah berpikir untuk saudara berdoa, minta Allah tunjukkan kehendaknya kepada saudara, kalau saudara tidak percaya kepada anaknya Yesus Kristus. Bagaimana mungkin kita bisa mengerti rencana kehendak Allah di luar Kristus? Dan saudara-saudara, kita akan membuka dari Kolose pasal yang ketiga. Kolose pasal yang ketiga. Bisa tolong dirubah ke slide berikutnya. Kolose pasal yang ketiga. Kita akan baca hanya 4 ayat saja atau 3 ayat saja. 4 ayat yang ada di layar. Di Kolose pasal yang ketiga, Paulus di sini berbicara mengenai perubahan seorang Kristen. Kita baca bersama-sama ya. Sudah ketemu? Ya, ada di layar juga. 1, 2, 3. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Saudara lihat ini sebuah transformasi di sini terjadi.
Ketika seorang percaya kepada Kristus, ada perubahan yang terjadi. Ya, dan perubahan ini adalah perubahan luar dalam. Saudara-saudara, perubahan luar dalam. Transformasi ini buat beberapa orang kelihatan dengan jelas, buat beberapa orang akan berjalan secara berkala, buat banyak orang, saudara-saudara, itu perjalanannya sangat jauh sekali sehingga dia ditransformasi menjadi semakin hari semakin serupa seperti Kristus. Tapi indikasi kita bertumbuh secara rohani yang sehat ialah kita terjadi sebuah transformasi. Tanpa ada perubahan, tanpa ada pertobatan, tanpa ada sesuatu yang berubah, saudara-saudara, maka kita harus bertanya apakah kita sudah mengaku Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dikatakan di sini, karena itu. Karena itu. Maksudnya ialah karena apa, saudara-saudara? Karena ada kalimat yang menjelaskan apa yang terjadi terlebih dahulu tentunya. Sebelum Paulus berbicara di Kolose pasal yang ketiga ini. Rentetan kalimat itu menjelaskan mengenai apa yang terjadi dahulu, sekarang, dan yang akan datang. Semua orang Kristen yang sejati, pengikut Kristus yang sungguh-sungguh, saudara-saudara, itu sebetulnya kata Rasul Paulus apa? Sudah mati dikatakan. Ayat 3. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, maka kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Jadi ada kematian yang berubah menjadi kehidupan atau kebangkitan. Kalau saudara adalah seorang pengikut Kristus yang sejati, yang sungguh-sungguh, saudara semuanya, kita semua pernah mengalami hal itu. Karena kita dulu mati, tetapi sekarang kita hidup. Saya yakin saudara di sini pernah pergi ke rumah duka ya. Ya. Saya yakin saudara pernah melihat mungkin jenazah yang masih terbuka petinya di rumah duka. Betul? Ya. Pernah nggak saudara lihat jenazah yang sudah mati, tiba-tiba tangannya bergerak-bergerak? Ada yang pernah? Nggak ada ya. Pernahkah saudara pergi melihat jenazah yang sudah mati tetapi tiba-tiba matanya terbuka? Itu lebih ngeri lagi saudara-saudara ya. Saudara akan langsung kabur mungkin kalau misalnya dari situ dari rumah duka. Tetapi saudara-saudara, kita mengalami hal itu di dalam Kristus. Kita yang dulu mati dikatakan sekarang itu adalah hidup dan hidup di dalam kebangkitan. Jadi kalau misalnya kita bilang bahwa kita adalah pengikut Kristus sekarang ini, orang Kristen, saudara-saudara, kalau kita katakan diri kita adalah orang Kristen, ini adalah sesuatu yang telah terjadi bahwa kita telah ada sebuah transformasi. Kita pernah mengalami kematian dan kemudian kita mengalami juga kebangkitan. Kalau kita adalah anak-anak Allah, pengikut Kristus yang sejati, kita semua pernah mengalami kematian dan kebangkitan di dalam Kristus. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketika kita mengerti bahwa Dia adalah Allah yang menjadi manusia, Dia telah mati di atas kayu salib untuk dosa-dosaku dan juga untuk hukuman daripada dosa-dosaku, dan bukan karena dosa orang tuaku atau dosa keluargaku maka aku ditebus, tetapi karena apa? Karena darah dan pengorbanan Yesus, maka aku secara pribadi ditebus oleh Allah, saudara-saudara. Ketika kita tahu, pada saat ketika kita tahu bahwa Dia adalah Dia yang memerintah di dalam hidup kita contohnya. Ketika kita menyadari bahwa Roh Kudus hadir di dalam hati kita. Jadi kita yang dulunya mati, sekarang ini kita hidup dan dibangkitkan. Dan luar biasa saudara-saudara, Tuhan nggak membiarkan kita mati. Dia dengan kasih-Nya, Dia menunjukkan kepada kita bahwa Dia mengasihi anaknya dan Dia juga mengasihi kita dan Dia memberikan anaknya kepada kita. Oleh karena itu, ketika kita sudah mati dan kemudian kita hidup, ini sesuatu yang sangat luar biasa ya saudara-saudara ya. Kalau misalnya ada orang yang sudah divonis mati, mungkin karena kanker atau sesuatu, maka saudara-saudara, dia tentunya biasanya sudah pasrah. Karena apa? Tidak ada lagi yang bisa diperbuat.
Tetapi tiba-tiba kalau misalnya ada orang yang datang kepada dia dan katakan, saya punya obat yang akan membuat kamu menjadi hidup lagi paling sedikit mungkin 2 tahun lagi. Dia akan ambil nggak obat itu? Dia akan ambil obat itu ya, tentunya ya. Luar biasa saudara-saudara, kalau misalnya ada orang yang datang kepada dia dan katakan kamu akan hidup, tetapi bukan hidup 2 tahun lagi, tetapi hidup untuk selama-lamanya. Saudara akan ambil nggak? Orang itu akan ambil nggak? Dia akan ambil pasti. Kita adalah orang-orang yang telah mati dan dibangkitkan. Jadi Allah adalah Allah yang bekerja di dalam kita untuk membuat kita yang mati sekarang menjadi hidup, kata Rasul Paulus. Oleh karena itu ketika kita sekarang hidup, apa yang dia katakan? Apabila Kristus yang adalah hidup kita, di ayat 4, perhatikan. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan dia di dalam kemuliaan. Jadi dengan kata lain, ketika kita yang mengalami kematian dan sekarang mengalami kebangkitan atau kehidupan di dalam Kristus, maka saudara-saudara kita mempunyai sikap yang baru, prioritas yang baru, yang beriring dengan kehidupan yang baru, saudara-saudara. Yang dulu pakai obat-obatan, sekarang bersih. Yang dulu kecanduan pornografi, sekarang tidak lagi. Yang dulu suka pukul istri, sekarang bukan pukul suami, pukul istri. Pukul istri, sekarang tidak lagi. Yang dulunya tidak bijaksana, saudara-saudara, untuk mengambil keputusan, sekarang menjadi seorang yang waras, yang takut akan Tuhan. Ini sesuatu yang luar biasa loh. Kalau saudara lihat ya orang yang pergi ke gym ya, ini badannya berubah begitu ya, badannya menjadi besar ya, atasnya besar dan saudara bisa lihat gitu loh. Dari luar, dari apa yang saudara lihat dengan kasat mata, betul nggak? Ya. Tetapi ternyata orang Kristen itu jauh lebih hebat. Karena perubahan yang terjadi itu bukan perubahan luar saja, tetapi perubahan dalam, saudara-saudara. Kenapa ini bisa terjadi? Apa yang terjadi? Saudara tahu kalau misalnya orang pergi ke gym itu perubahannya itu cukup lama ya, karena dia harus exercise, dia harus latihan dan lain sebagainya cukup lama. Ini dikatakan adalah sesuatu ketika kita berubah dari mati menjadi hidup, ini adalah sesuatu yang hanya bisa dikerjakan oleh siapa? Oleh Kristus. Perhatikan ayat 1. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada dan duduk di sebelah kanan Allah. Jadi kamu adalah orang yang telah mati dulunya, sekarang dibangkitkan hanya karena apa yang Kristus lakukan buatmu. Tidak ada usahamu yang bisa melakukan hal tersebut. Engkau adalah manusia yang diselamatkan hanya semata-mata karena karya oleh Yesus Kristus. Roh Kudus yang mengubahkan, saudara-saudara. Jadi sekarang apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Dengarkan apa yang Paulus katakan di ayatnya yang ketiga. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Jadi sekarang ini hidupmu ini adalah hidup yang tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apa yang terjadi di masa yang lampau ada efeknya tentunya sekarang, tetapi hidup kita adalah hidup yang tersembunyi sekarang dengan di dalam atau di depan Kristus atau di belakang Kristus maksud saya. Kristus itu melindungi kita yang sungguh-sungguh percaya dan mengikuti Dia. Dia tidak meninggalkan kita selama-lamanya. Dia memberikan kepada kita sebuah jaminan. Dan yang luar biasanya saudara-saudara, ketika hidup kita tersembunyi bersama Kristus, ialah bahwa kita tidak perlu takut lagi akan apa yang menjadi akhir kehidupan kita. Kita tidak perlu takut lagi apa yang akan terjadi karena kita tahu bahwa Kristus akan bersama-sama dengan kita. Arti bahwa hidup kita tersembunyi bersama dengan Kristus ialah bahwa kita mengikuti Kristus, kita menjadi orang yang lain sebelum dan sesudah mengikuti Dia. Ketika kita menjadi seorang pengikut Kristus, kita adalah seorang yang berbeda.
Nah, saudara bertanya kepada saya, loh Pak, orangnya sama ya, rambutnya masih hitam, hidungnya masih pesek, tahu ya pesek ya saudara-saudara ya, matanya masih sipit seperti saya, begitu ya. Itu gak ada yang berubah kok, gak ada yang berubah. Mungkin Anda bertanya seperti itu, tetapi sebetulnya ada perubahan. Dan kita sekarang telah ada di dalam persekutuan bersama-sama dengan Kristus, di balik Kristus, dan kata Rasul Paulus apa? Bahwa hidup kita tersembunyi di dalam Kristus. Jadi mungkin kita tidak ada bedanya di luar, begitu loh. Karena keputusan yang kita ambil mungkin adalah keputusan yang sudah berbeda. Jadi kita tidak berbeda di luar, tetapi keputusan yang kita ambil, apa yang kita lakukan itu berbeda. Ya. Jadi saudara-saudara, ini bedanya seperti antara bunga segar yang ada di tanah dengan bunga segar yang ada di pot dengan air. Kalau bunga segar di tanah, itu hidup gak? Hidup tentunya ya. Bunga segar di pot, hidup gak? Hidup, tetapi gak lama akan mati. Karena apa? Karena gak di tanah. Ya gak? Tetapi ketika dua-dua itu diperhadapkan kepada kita, sama, ini persis sama kok. Ya, ada warnanya merah, ada warnanya kuning, ada warnanya biru dan lain sebagainya, sama. Tetapi yang satu kita tahu bahwa itu akan sebentar lagi mati. Dan yang satu lagi itu akan tetap hidup, saudara-saudara. Jadi dengan kata lain, kita dengan orang-orang yang belum percaya kepada Kristus atau yang tidak percaya kepada Kristus, apakah kita sama? Kita sama. Apakah kita beda? Jelas kita beda. Karena kita adalah orang-orang seperti bunga yang ada di pot dengan tanah. Dan bunga bukan bunga yang ada di vas atau di cawan yang sebentar lagi akan mati. Saudara-saudara, luar biasa ketika Paulus berbicara di dalam 4 ayat ini. Tetapi perhatikan jaminan yang dia berikan kepada kita. Ayat 4. Apabila Kristus yang adalah hidup kita, dikatakan, menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan dia di dalam kemuliaan. Maksudnya apa? Maksudnya ialah bahwa kita berada di sisi yang sama dengan Kristus. Ketika dia datang kembali, kita akan berada dan bersembunyi di balik Kristus. Dan itu adalah sebuah jaminan bagi setiap pengikut Kristus yang setia. Jaminan hidup di dalam kemuliaan, saudara-saudara. Pertanyaannya ialah, apa hubungannya dengan kita berbicara mengenai mencari kehendak Allah? Apa kehendak Tuhan untuk hidupku? Perhatikan saudara-saudara, apa yang menjadi saran daripada Rasul Paulus ketika seorang telah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Perhatikan ayat 1. Dikatakan apa? Carilah perkara yang apa? Di atas. Carilah perkara yang di atas. Ayat 2. Pikirkanlah perkara yang di atas. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Yang kedua, pikirkanlah perkara yang di atas dan bukan yang di bumi. Jadi Rasul Paulus, ketika aku adalah seorang pengikut Kristus, ketika aku adalah seorang yang sungguh-sungguh percaya kepada apa yang Yesus sudah lakukan di atas kayu salib, bagaimana caranya agar aku boleh mengerti kehendak-Mu Tuhan di dalam hidupku? Begitu loh. Kata Rasul Paulus, langkah yang pertama apa? Carilah. Itu yang pertama. Carilah. Carilah, dia katakan. Ya, carilah. Carilah secara aktif. Itu adalah kata di dalam bahasa Indonesia yang terkesan secara aktif. Betul nggak? Kalau dikatakan carilah, itu aktif. Istri saya sering suruh saya untuk cari barang di lemari, saudara-saudara. Tetapi kadang-kadang saya suka malas begitu ya. Karena saya hanya buka lemari, di depan tidak ada, terus saya bilang nggak ada barangnya. Terus kemudian dia suka bilang sama saya, "Loh, Wong cari dulu dong di sebelah dalam, ada atau enggak barangnya?" Begitu loh, sebelum kamu bilang nggak ada barangnya. Jadi mencari itu adalah sesuatu yang aktif, saudara-saudara.
mencari sesuatu. Kalau saudara diminta untuk mencari sesuatu atau mencari seseorang, misalnya kantor di lobi di bawah, minta saudara untuk mencari seorang teman, saudara akan cari tentunya sampai dia dapat, saudara-saudara. Carilah di sini. Dan hal yang sama juga yang harus kita tanyakan kepada diri kita, apakah kita sudah serius mencari perkara yang ada di atas di dalam segala keputusan saya? Kalau saudara adalah seorang pengikut Kristus, maka saudara akan mencari hal-hal yang berhubungan dengan perkara-perkara yang ada di atas, saudara-saudara. Kalau saudara adalah seorang yang bertumbuh di dalam Kristus, maka saudara akan mencari perkara yang ada di atas. Apakah kita sudah serius mencarinya? Pertanyaannya. Ya. Apakah kita sudah serius mencarinya? Mungkin kita mencari apa yang menjadi hasrat Allah. Kita mencari titah Allah pertama-tama. Kita mencari hasrat Allah dengan serius. Dan kita juga mencari tahu kira-kira apa yang menjadi arah yang Allah ingin berikan kepada kita sebagai seorang pengikut Kristus. Jadi saudara-saudara, kita dipanggil di sini untuk kita mencari perkara-perkara yang ada di atas. Mengambil keputusan-keputusan berdasarkan cara kita atau berdasarkan aktivitas kita untuk mencari perkara yang di atas. Menanyakan kepada Tuhan, Tuhan apakah ini adalah sesuatu yang berguna? Apakah ini adalah sesuatu yang bermanfaat? Memuliakan Allah, memberikan kemajuan kepada kerajaannya. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang saudara harus tanya ketika saudara mengambil sebuah keputusan. Kalau saudara adalah seorang pengikut Kristus. Oleh karena itu penting sekali ketika kita bicara, apa sih Tuhan sebetulnya kehendak-Mu di dalam hidupku? Saudara harus tahu terlebih dahulu siapa Yesus. Tanpa saudara tahu siapa Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat di dalam hidup saudara, saudara nggak akan pernah ketemu apa yang menjadi rencana kehendak Allah buat hidupmu. Mengerti ya maksud saya? Jadi logikanya harus benar begitu loh. Kita harus mencari terlebih dahulu apa yang menjadi kehendak Allah yang pertama, yaitu keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan kita harus menerima anaknya sebagai Tuhan dan Juru Selamat sebelum kita bertanya apa sebetulnya kehendak Allah di dalam hidupku. Jadi dengan kata lain, saudara-saudara, di dalam keputusan-keputusan yang saya harus ambil, saya harus selalu bertanya, apakah ini adalah sesuatu yang bermanfaat? Apakah ini adalah sesuatu yang memuliakan Allah? Apakah ini adalah sesuatu yang memberikan kemajuan pada kerajaannya? Di dalam kebebasan kita dipanggil untuk mengambil keputusan-keputusan dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, saudara-saudara. Paulus pernah berbicara juga di 1 Korintus 10, di 1 Korintus 10, ya, pertama itu adalah mencari, di 1 Korintus 10, di 1 Korintus 10 di sini dikatakan, segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Ya, perhatikan ya. Jadi ketika kita mencari apa yang menjadi rencana kehendak Tuhan ini, kita harus baca juga ini. Bahwa kita diberikan kebebasan untuk kita mengambil keputusan. Tetapi kita harus bertanya, di dalam kebebasan itu, apakah sesuatu itu berguna, ataukah sesuatu itu membangun. Berguna dan membangun untuk apa? Maksudnya Rasul Paulus. Kalau kita tanya kepada dia, bukan dia melihat ke dalam dirinya sendiri. Tetapi dia melihat keluar. Dia melihat di dalam konteks kerajaan Allah. Dia melihat di dalam konteks kemuliaan nama Kristus. Karena itulah yang menjadi jati diri seorang Kristen, yaitu mencari apa yang menjadi perkara-perkara yang di atas. Jadi bebas kita melakukan semuanya, saudara-saudara, tetapi kita harus memikirkan apa yang menjadi kebebasan kita. Bagaimana kita menggunakan kebebasan kita di dalam melakukan atau mengambil keputusan sesuai dengan rencana Allah. Paulus masih meneruskan sebetulnya di ayat 31, dia menuliskan hal yang sangat luar biasa ini, ketika dia menyimpulkan ya di dalam pasal ini. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain,
lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Saudara-saudara, kalau bisa saudara hafalkan ayat ini. Kalau bisa saudara taruh di tempat di meja belajar saudara. Saudara-saudara kalau bisa ingat hal ini. Mungkin taruh sebagai screensaver di HP saudara supaya saudara ingat. Di dalam semua hal, ketika kita makan, minum, melakukan sesuatu yang lain, ini adalah hal-hal yang rutin yang kita lakukan. Benar nggak? Jadi kita tidak menunggu sampai nanti kita harus mengambil keputusan besar. Saya yakin makan dan minum itu bukan keputusan besar ya. Keputusan besar nggak buat saudara? Saya yakin bukan. Makan dan minum itu adalah rutinitas. Pasti. Kata Rasul Paulus apa? Ketika engkau makan atau ketika engkau minum, dan jika engkau melakukan sesuatu yang lain, jadi hal-hal yang lain, yang biasa, yang sehari-hari dan lain sebagainya, lakukanlah semuanya itu ialah untuk kemuliaan Allah. Inilah dia pola pikir yang saya pikir kita harus punya, saudara-saudara. Karena tanpa pola pikir yang seperti demikian, maka kita juga tidak tahu bagaimana caranya kita mengambil keputusan ini. Setiap kali kita mengambil keputusan-keputusan dalam hidup kita, apakah itu keputusan yang rutin atau keputusan yang besar, kita harus memikirkan bagaimana kita melakukan semuanya itu untuk kemuliaan Allah Bapa, saudara-saudara. Dan Rasul Paulus rela melakukan semuanya. Bukan untuk kepentingan dirinya, tetapi apa dikatakan di ayat 33? Maaf, di ayat 33 di 1 Korintus 10 dia katakan bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak supaya mereka beroleh selamat. Jadi, tolong perhatikan ini. Ketika saudara mengambil keputusan, ketika saudara bertindak di dalam kebebasan saudara untuk mengambil keputusan-keputusan sebagai pengikut Kristus, kita perlu bertanya kepada Allah. 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah ini adalah sesuatu yang berguna? Yang kedua, apakah ini adalah sesuatu yang memuliakan Allah? Dan yang ketiga, apakah ini adalah sesuatu yang membawa berita keselamatan semakin dikenal? Sekali lagi, setiap kali kita mengambil keputusan-keputusan itu, kita harus bertanya kepada Allah, apakah ini berguna dan membangun? Apakah ini memuliakan Allah? Dan apakah ini membawa berita keselamatan untuk lebih dikenal kepada orang lain? Carilah, dikatakan, perkara yang ada di atas. Yang kedua, saudara-saudara, tadi yang pertama, carilah. Yang kedua, pikirkanlah. Perhatikan ayatnya yang kedua, dikatakan di sini. Apakah kita sudah memikirkan hal-hal yang ada di atas? Untuk kita mau bertumbuh di dalam pengetahuan kita mengenai Allah, contohnya. Apakah kita kepingin di dalam keputusan kita untuk kita lebih mengenal Allah? Apakah saya mau lebih bijak di dalam mengatur hidup saya? Dan ini semua adalah tidak lain dan tidak bukan dengan dorongan kepada kita untuk kita bersama-sama memikirkan perkara yang ada di atas. Jadi pikirkanlah, pikirkanlah. Tadi kita melihat ya di Kolose pasal yang ketiga. Pikirkanlah. Tetapi Rasul Paulus juga menulis di dalam Filipi pasal yang keempat, ayatnya yang ke-8. Dia katakan, pada akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, apa? Apa? Pikirkanlah semuanya itu. Jadi saudara-saudara, pikir itu adalah proses daripada otak ya. Otak itu berpikir, betul nggak? Ya, walaupun ada yang bilang kepada saudara, coba pikir dengan dengkulmu begitu atau bagaimana gitu ya. Nah, tetapi itu nggak benar saudara-saudara, karena dengkul kita itu nggak berpikir. Yang berpikir itu apa? Otak. Ya. Jadi dengan kata lain saudara-saudara, apa yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus ini, kalau kita mengisi pikiran-pikiran kita dengan sampah, kalau kita mengisi pikiran-pikiran kita dengan hal-hal yang tidak berguna, hal-hal yang tidak memprioritaskan Kristus, hal yang sama sekali tidak memuliakannya, saudara-saudara, maka engkau pun tidak akan bisa mengambil keputusan yang sesuai dengan rencana dan kehendak Allah. Mengerti? Jadi tanpa kita mengisi pikiran kita
dengan hal-hal yang sifatnya di atas, saudara tidak akan pernah bisa untuk mengambil keputusan-keputusan yang sesuai dengan rencana Allah. Jangan pernah pikir, saudara-saudara mencari kehendak Tuhan dan apalagi memutuskan kehendak Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup saudara, ketika saudara hidup dalam dosa. Jangan pernah. Karena itu akan berantakan, saudara-saudara. Akan berantakan. Yang harus saudara lakukan kalau saudara hidup di dalam dosa ialah saudara untuk membereskan hidupmu terlebih dahulu dengan Tuhan, baru saudara mencari perkara-perkara yang sesuai dengan apa yang menjadi kehendaknya. Kalau pikiran kita diisi oleh sampah, maka keputusan-keputusan yang kita ambil pun itu saudara-saudara tidak akan berguna, tidak akan bermanfaat untuk kerajaan Allah. Dan kita harus membiasakan dua proses ini. Tadi dikatakan carilah, dan yang kedua apa? Pikirkanlah. Kita harus membiasakan proses-proses ini supaya apa? Ketika kita terbiasa mencari dan kita terbiasa memikirkan perkara yang di atas, maka kita akan lebih responsif di dalam mengambil keputusan besar dan keputusan kecil secara bijak sesuai dengan kehendak Allah. Perhatikan quote ini. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ketika kita terbiasa sehari-hari mencari dan memikirkan perkara yang di atas, maka kita akan lebih responsif mengambil keputusan besar dan kecil dengan bijak dan sesuai dengan kehendak Allah. Jadi Rasul Paulus mendorong kepada kita untuk membiasakan mencari dan memikirkan. Ketika kita membiasakan mencari dan memikirkan, maka saudara-saudara ketika kita diperhadapkan untuk mengambil sebuah keputusan yang penting, keputusan yang berat, kita terbiasa saudara-saudara. Karena apa? Karena biasa kita memikirkan, kita biasa mencari perkara-perkara yang ada di atas. Ada banyak dari kita harus mengambil keputusan-keputusan penting dengan waktunya tapi sempit, begitu loh. Hanya 1 hari, atau mungkin hanya beberapa jam, tetapi keputusannya penting. Nah kalau misalnya saudara gak pernah melatih setiap hari, setiap saat untuk saudara berpikir dan mencari dan juga memikirkan perkara-perkara yang di atas, saudara akan kewalahan ketika saudara diperhadapkan dengan apalagi waktu cuma 1 jam atau mungkin 30 detik untuk saudara mengambil keputusan yang penting. Kalau saudara adalah seorang yang memang sungguh-sungguh mencari, memikirkan setiap saat perkara-perkara yang ada di atas, maka saudara akan terlatih untuk mengambil keputusan-keputusan yang cepat, tetapi juga adalah keputusan yang bijak sesuai dengan kehendak Allah. Dan secara praktis ini semua memerlukan latihan, memerlukan kepekaan, memerlukan kefasihan. Kefasihan kita terhadap apa kebenaran Allah itu. Apa yang Allah inginkan di dalam hidupku. Kita perlu latihan saudara-saudara di dalam hal ini. Dan latihan ini akan membentuk saudara untuk saudara mengambil keputusan dengan cepat dan bijak untuk kemuliaan dan kebesaran Allah. Suka atau tidak suka, bagaimana kita mencari perkara di atas, membiasakan dengan memikirkan perkara yang ada di atas, akan membuat kita bijak sekali lagi untuk kita mengambil keputusan kita yang penting dalam kehidupan sehari-hari ataupun juga di dalam beberapa fase atau titik di dalam kehidupan kita. Baik itu keputusan besar maupun juga keputusan kecil, itu semua akan begitu cepat dan begitu responsif karena kita terbiasa mencari dan memikirkan perkara-perkara yang ada di atas. Oleh karena itu saudara-saudara penting sekali untuk kita melatih hal ini setiap hari, setiap saat. Untuk kita menghafalkan ayat-ayat Alkitab contohnya. Itu adalah bagian daripada kita untuk kita mengerti apa yang menjadi maksud dan rencana Allah. Karena Allah menyatakan maksud dan rencananya di dalam Alkitab. Oleh karena itu saudara-saudara kita dipanggil bukan hanya menjadi seorang mahasiswa teologi yang tahu mengenai sistematika teologi,
yang tahu hafal mengenai sejarah gereja, tetapi kita dipanggil menjadi seorang mahasiswa teologi, seorang pendeta, seorang pastor yang taat kepada firman Tuhan, tunduk kepada firman Tuhan, membaca firman Tuhan setiap hari, dan berdoa kepada Tuhan. Itu semuanya adalah sebuah latihan yang membuat kita terbiasa untuk kita mengambil keputusan-keputusan yang penting, saudara-saudara. Kenapa orang-orang bijak? Itu adalah orang-orang sebetulnya yang takut akan Tuhan. Karena apa? Karena dia membiasakan diri setiap hari, setiap saat untuk memikirkan dan juga untuk mencari perkara-perkara yang di atas. Saya kepingin mengundang kepada saudara untuk melakukan hal tersebut. Untuk mencari, untuk memikirkan. Dan yang ketiga, untuk apa? Bukannya harus mencari, memikirkan, tetapi juga Rasul Paulus meneruskan dengan mengatakan, matikanlah dan tanggalkanlah. Buanglah dan tanggalkanlah, kenakanlah. Mari kita lihat ayat 5 dari Kolose 3. Dikatakan di sini, maaf terlalu kecil, tetapi perhatikan. Karena itu, dia katakan, kata Rasul Paulus, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, dan seterusnya. Ayat 6, semuanya itu mendatangkan murka Allah, dahulu yang kamu juga melakukan hal-hal itu, ketika kamu hidup di dalamnya, tetapi sekarang, kata Rasul Paulus, buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu, dan jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar dan kaliknya. Jadi kata Rasul Paulus apa? Matikanlah. Matikanlah, perhatikan ayat 5. Apakah masih ada godaan yang ada di dalam kehidupan kita? Apakah kita mungkin masih sering jatuh di dalam dosa? Ketika kita tahu saudara-saudara hal-hal itu berbahaya, kita cepat matikan. Kami di Australia sering sekali terjadi kebakaran yang besar sekali, apalagi ketika musim panas. Ya. Ketika musim panas, udara panas, kering, percikan sedikit itu bisa membakar 1 hektar, 2 hektar lahan, saudara-saudara. Karena udaranya begitu kering, karena udaranya begitu panas. Tetapi yang luar biasa, saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh pemerintah ialah untuk segera mematikan percikan tersebut. Ketika ada percikan, langsung dimatikan. Karena apa? Karena ketika percikan itu dibiarkan, maka pada akhirnya itu bisa membakar 1 hektar, 2 hektar, dan lain sebagainya, saudara-saudara. Kalau apinya kecil, akan lebih mudah untuk dimatikan. Tetapi kalau apinya sudah terlalu besar, maka akan sulit dimatikan. Oleh karena itu kita perlu untuk kita segera mematikan nafsu-nafsu dunia ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus, dan kita harus hidup pada saat ini untuk Kristus. Kita harus mematikan ini semua, dan kita harus menjadi seorang yang sensitif ketika kita tahu bahwa ada api percikan godaan ini. Secepatnya kita matikan. Dan saudara-saudara luar biasa ketika saudara berjalan bersama dengan Kristus dan saudara adalah seorang yang taat kepada Dia, saudara akan tahu begitu loh, sensitif ketika ada percikan-percikan itu, saudara-saudara. Jadi saya dorong kepada saudara untuk saudara bisa ada mungkin di dalam sebuah kelompok atau di dalam sebuah kelompok pastoral atau dan lain sebagainya yang mirip seperti itu. Untuk apa? Untuk membuat orang-orang lain membantu saudara untuk mematikan itu dengan seketika. Ya. Tanpa saudara matikan itu dengan seketika, maka kita akan kesulitan untuk mematikan ketika api itu menjadi besar. Yang kedua, yang kata Rasul Paulus di ayat 8 ialah apa? Buanglah, buanglah, dia katakan. Jadi kalau sudah matikan, buang. Kalau ada kotoran di dalam badan kita harus buang. Makanya kalau saudara pergi ke dokter, saudara nggak enak badan, dokter biasanya pertanyaan yang pertama yang ditanyakan kepada pasien yang nggak enak badan itu ialah, kapan kamu terakhir BAB? Kenapa saudara-saudara dia tanya kapan terakhir BAB? Karena BAB itu adalah kotoran yang perlu dibuang. Betul nggak?
Jadi dengan kata lain kita harus rutin untuk membuang kotoran-kotoran itu, kata Rasul Paulus seperti itu. Kita harus buang racun yang ada di dalam tubuh kita. Kita harus buang, saudara-saudara, apa yang menjadi sesuatu yang akan menjadi racun untuk kita atau toksik untuk kita harus buang itu semuanya. Tetapi tanggalkanlah juga dan kenakanlah manusia yang baru, ayat 9 dan 10. Kita harus menanggalkan pakaian yang lama dan mengenakan. Jadi saudara bukan hanya sekedar buang, tetapi juga kita melakukan sebuah transformasi. Transformasi supaya di dalam hidup kita boleh sungguh-sungguh memuliakan Allah. Di dalam hidup kita boleh sungguh-sungguh mengikuti Dia. Dan kita terlihat dari luar. Siapa kita? Apakah kita adalah seorang pengikut Kristus yang sungguh-sungguh? Kata Rasul Paulus di ayat 17, apa? Perhatikan, Kolose 3 ayat 17. Kita baca bersama-sama ya sekarang ini. 1, 2, 3. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Segala sesuatu, saudara-saudara, dan ini bukan sesuatu yang nanti akan terjadi, tetapi sesuatu yang sekarang terjadi. Dalam segala sesuatu, lakukanlah, apakah itu dengan perkataan, dengan perbuatan, di dalam nama Tuhan Yesus sesuai dengan apa yang Yesus inginkan. Dan di ayatnya yang ke-23 juga dia bicara hal yang mirip. Kita baca bersama-sama di Kolose 3 ayat 23. 1, 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah itu dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Luar biasa ya saudara-saudara ya. Kata Rasul Paulus, semua yang aku lakukan, semua yang aku kerjakan, baik itu hal-hal yang rutin maupun yang tidak rutin, hal-hal yang biasa maupun yang tidak biasa, aku lakukan semuanya itu ialah untuk kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu dia memberikan kesimpulan di tempat yang lain, di 1 Korintus, saudara-saudara, maaf, sebetulnya ada satu slide. 1 Korintus 10, dia katakan apa? Dia katakan 1 Korintus 10 ayat 31. Jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi saudara-saudara kita dipanggil. Gak harus menunggu ketika kita harus mengambil keputusan-keputusan besar. Tetapi bahkan setiap hari, setiap saat untuk kita mencari, untuk kita memikirkan, dan untuk kita membuang dan menanggalkan dan memakai baju yang baru, saudara-saudara. Saudara-saudara, jangan pernah saya katakan kita mengambil atau mencari kehendak Tuhan atau memutuskan bahwa ini dan itu adalah kehendak Tuhan. Kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam perkataan dan perbuatan, kita tidak memuliakan Yesus Kristus. Sekali lagi, jangan pernah kita mencari kehendak Tuhan atau memutuskan bahwa ini dan itu adalah kehendak Tuhan, kalau dalam hidup kita sehari-hari, dalam perkataan dan perbuatan, kita tidak memuliakan Yesus. Oleh karena itu kita perlu kembali kepada Allah. Kita perlu kembali kepada Dia di dalam Tuhan Yesus dan untuk melihat diri kita. Apakah kita sudah sungguh-sungguh menjadi seorang yang mengikuti Yesus, seorang yang sungguh-sungguh percaya kepada Dia, dan seorang yang sungguh-sungguh telah mengalami transformasi di dalam Yesus Kristus. Kita dipanggil semuanya saudara-saudara untuk Allah menyelidiki kita dan menelaah kita, siapa kita. Dan biarlah kiranya saudara-saudara komitmen kita, apalagi setelah saudara mendengarkan khotbah-khotbah ini beberapa hari ini, ialah untuk kita terus mencari, mengenal Allah. Untuk kita tahu siapa Dia. Lebih tahu lagi, mungkin kalau misalnya saudara tidak tahu kemarin, saudara hari ini harus lebih tahu mengenai Allah. Kalau misalnya saudara tidak tahu tahun lalu, sekarang seharusnya saudara tahu lebih baik mengenai Allah. Apa yang Allah inginkan. Jadi bukan hanya tahu dalam arti sekedar adalah doktrin, pengetahuan. Tetapi saudara tahu apa maunya Allah. Dan saudara memikirkan, mencari apa yang menjadi maunya Allah. Dan saudara melakukan transformasi. Yaitu dengan membuang, dengan menanggalkan, dan memakai baju yang baru. Saudara-saudara,
Ini kerinduan saya, dan saya harap ini menjadi kerinduan saudara. Aku mau mengenal-Mu ya Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, kami dipanggil untuk mengakui segala kelemahan, kekurangan kami, dosa kami di hadapan Tuhan, dan bagaimana kami sudah jauh dari-Mu ya Tuhan. Kami dipanggil untuk mengakui bahwa seringkali kami tidak mencari perkara-perkara yang di atas. Kami tidak memikirkan perkara-perkara yang di atas. Sehingga tidak ada transformasi ya Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, kami berdoa ya Bapa, supaya Engkau sendiri ya Tuhan yang boleh mengubah kami. Engkau yang boleh ya Bapa, sekali lagi mengingatkan kami sekali lagi siapa kami di hadapan-Mu dan siapa Engkau sebetulnya. Dan ajari kami ya Tuhan, kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang sekali lagi boleh berusaha untuk mengenal siapa Allah, boleh berusaha untuk mencari tahu siapa Allah, dan juga Roh Kudus boleh melakukan sebuah transformasi di dalam hidup kami. Ini doa kami ya Tuhan, ini kerinduan kami. Sebelum kami mengambil keputusan-keputusan, ajar kami boleh mengenal Allah, mencari Allah, memikirkan mengenai Allah dan kerajaan-Nya. Dan biarlah kiranya itu ya Bapa boleh membantu kami untuk kami mengambil keputusan-keputusan penting di dalam hidup kami, seturut dengan apa yang Engkau mau. Tuhan, ada banyak dari kami mungkin pada saat ini yang masih bergumul dengan dosa dan hidup yang tidak berkenan kepadamu ya Tuhan. Tuhan, kami ingin bawa ya Bapa di hadapan Tuhan dan kami mohon ampun. Sekali lagi ya Bapa, kami ingin supaya Roh-Mu boleh memperbaharui kami, mengingatkan kami dan mengubah kami. Terima kasih ya Tuhan. Kerinduan kami ialah untuk kami boleh mengenal-Mu ya Tuhan. Ada satu lagu yang berkata, aku ingin mengenal-Mu. Dan biarlah kiranya itu menjadi doa kita pada pagi hari ini. Mari kita mengangkat pujian ini bersama-sama. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru. Sama-sama berdiri. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu ku pada untuk menjadi
yang melebihimu. Ku ada untuk mencari penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Tuhan, ini doa kami ya Bapa. Kami ingin mengenal Engkau lebih dalam lagi. Kami ingin mencari perkara-perkara yang ada di atas. Kami ingin memikirkan perkara-perkara yang ada di atas. Bukan mencari dan memikirkan perkara-perkara kami yang ada di bawah. Tetapi perkara-perkara-Mu ya Tuhan. Dan ajar kami ya Bapa, kami boleh setia untuk melakukannya. Ini doa kami Tuhan. Berikan kami hikmat, berikan kami roh-Mu ya Bapa, supaya kami boleh dengan sungguh-sungguh melakukan ini semuanya. Terima kasih Bapa di dalam surga, ada banyak dari kami yang seringkali kami tidak memikirkan dan tidak mencari perkara-perkara itu yang ada di atas. Tuhan, kami datang ke hadirat Tuhan, Tuhan kami membutuhkan sebuah transformasi. Dan Tuhan ubahlah kami ya Bapa, untuk kami boleh menjadi seorang yang sungguh-sungguh memikirkan, mencari perkara yang di atas. Hanya karena pekerjaan roh-Mu yang tinggal di dalam hati kami. Terima kasih ya Bapa. Ajar kami ya Tuhan untuk terus memikirkan dan mencari perkara-perkara yang di atas. Bukan hanya di dalam keputusan-keputusan besar. Tetapi keputusan-keputusan kecil juga setiap hari. Untuk kami diingatkan agar kami boleh terus mengambil keputusan ini seturut dan sekehendak apa yang menjadi rencana dan tujuan-Mu ya Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa di dalam surga. Kami bersyukur untuk 4 hari ini. Biarlah kiranya Tuhan Kau terus berproses di tengah-tengah kami, di antara kami. Dan biarlah kiranya kami boleh terus ya Bapa bertekad untuk mencari, untuk memikirkan hal-hal yang ada di atas sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara silakan duduk dulu. Saya ada beberapa pengumuman saja. Yang pertama, kelihatannya kita tidak sempat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Jadi kalau saudara memang menanyakan pertanyaan-pertanyaan tadi di Slido, saudara-saudara bisa pergi nanti ke ruang pasca sarjana untuk kita berinteraksi. Yang kedua, saudara-saudara, ini adalah hari terakhir kami ada di Makassar. Bill and Tim, could you please stand up and face them? Kami ingin berterima kasih kepada teman-teman di sini, kepada dosen, kepada staf kantor yang telah direpotkan oleh kehadiran kami. Dan kami berterima kasih sekali lagi buat keramah tamahannya, keterbukaannya. Sekali lagi saya sudah beberapa kali datang ke Jeffrey dan setiap kali saudara-saudara saya belajar lebih lagi mengenai kampus ini dan saya belajar lebih lagi mengenai apa yang menjadi tujuan daripada kampus ini. Saudara-saudara terima kasih buat kesempatan ini. Mereka berdua akan kembali jam 9 langsung berangkat ke bandara. Saya akan berangkat pada malam hari ini saudara-saudara. Tetapi terima kasih. Karena terutama buat Pak Efraim yang sudah direpotkan banyak sekali ini sama saya. Terima kasih banyak dan juga buat Pak Robi yang tidak ada hadir di sini dan juga untuk Pak Aldorio dan pimpinan yang lain juga terima kasih sekali lagi. Kita bersyukur saudara-saudara kalau misalnya kita bisa berada di kota Makassar ini selama 1 minggu ini dan biarlah kiranya kita terus berhubungan ke depannya karena kita tahu kita sedang mengerjakan hal yang sama sebetulnya. Hanya saudara-saudara mengerjakannya di sini dan kami mengerjakannya di kota Sydney. Terima kasih saudara-saudara, tolong doakan perjalanan kami kembali dan biarlah kiranya nanti di kali yang lain kita bisa ketemu lagi. Terima kasih saudara-saudara. Baik, pada kesempatan ini saya mewakili unsur pimpinan dan juga seluruh sivitas akademik. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih buat Pak Kian, Pak Tim, dan juga Pak Bill ya,
yang sudah berkunjung bagi kami di tempat ini dan juga membagikan kebenaran firman Tuhan yang luar biasa selama kurang lebih 4 hari ini. Saya kira ini betul-betul membutuhkan energi yang sangat besar, tapi puji Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan hingga saat ini. Mari kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan juga kami bersyukur karena sudah mendoakan kami, Pak. Dan di akhir dari mungkin ucapan ini ada sedikit kenangan yang kami ingin berikan dan sampaikan kepada bapak-bapak sekalian ya. Untuk bisa dibawa pulang ke Australia dan jangan lupa sampaikan salam kepada keluarga, istri dan juga anak-anak dan rekan-rekan hamba Tuhan yang ada di sana. Karena itu saya mengundang Pak Kian, Pak Tim dan juga Pak Bill boleh maju ke depan. Dan ada sedikit cenderamata dari sekolah dan ini akan diberikan oleh Ibu Pendeta Dr. Tri Supartini. Ya, boleh foto bersama ambil. Ya, di tengah-tengah boleh. Ada Pak Pendeta Yunus, boleh ke depan Pak. Oke. Ya Pak Kian, Pak Tim dan juga Pak Bill mohon bisa tetap berdiri di depan, kita akan berdoa. Pak Kian bisa kembali berdiri di depan, Pak Tim juga dan juga Pak Bill. Kita akan berdoa bersama untuk kepergian dan juga rencana dari hamba-hamba Tuhan ini untuk kembali dan minta dengan kasih Pak Pendeta Dr. Yunus Lau Kapitang untuk mendoakan dan saya mengajak kita untuk bangkit berdiri dan kita akan berdoa bersama. Berdoa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan terang wajahnya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas kunjungan dari hamba-hambamu dari Australia yang dalam persekutuan kasih bersama dengan kami. Saatnya hari ini hamba-hambamu akan berangkat kembali ke Australia dalam penerbangan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan yang mempunyai seluruh ciptaan ini. Tuhan mengendalikan cuaca, beri cuaca yang baik, jauhkan dari hujan angin badai, sehingga perjalanan hamba-hambamu dalam penerbangan dari Makassar sampai Australia boleh tiba dengan selamat. Berkati pelayanan hamba-hambamu di Australia dalam menggembalakan umat maupun pelayanan-pelayanan misi lainnya. Tuhan tandai dengan kuasa dan tanda-tanda heran sehingga banyak orang dibawa kepada keselamatan dan pengenalan akan Yesus yang lebih dalam. Terima kasih Bapa di surga, berkati kampus milikmu di sini, semua dosen, karyawan dan mahasiswa. Biar kebenaran 4 hari yang kami sudah dengar ini akan terus mentransformasi hidup kami. Supaya hidup kami bukan kami lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam kami. Kami minta berkat bagi ketiga hamba-Mu dalam perjalanan, dan bagi kami sekalian hanya dalam nama Yesus Tuhan, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Pak David.
Shalom, selamat morning Jemaat Kapal. Bersama Majelis Kapal kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Kian Holik yang telah menyampaikan firman Tuhan sepanjang 1 minggu ini, serta seluruh pelayan yang telah melayani. Tuhan Yesus memberkati. Kegiatan Kapal Sabtu 7 Maret 2026 adalah Kerja Bakti Angkatan 2024. Senin 9 Maret 2026 adalah ibadah bersama dengan pembicara Bapak Pendeta Robert Sokoy MTH dengan para pelayan sebagai berikut. Yang akan meninggalkan ruang kapal terlebih dahulu adalah para dosen dan karyawan. Setelah itu mahasiswa-mahasiswi yang duduk di barisan sebelah kiri saya, tengah, dan seterusnya. Demikian pengumuman. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih dan jangan lupa pahami, mengerti apa kehendak Allah dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita akan mengakhiri persekutuan kita pada pagi hari ini, namun sebelum itu mari kita bersama-sama mengangkat pujian kita yang berkata, terima kasih Tuhan. Jemaat Chapel saya persilakan untuk berdiri dan nanti minta doa penutup oleh Bapak Pendeta Kian Holik. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih ya Bapa dalam surga buat ibadah ini. Terima kasih buat puji-pujian yang boleh kami naikkan. Terima kasih juga boleh firman yang boleh kami baca dan boleh kami dengar ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Untuk anugerah-Mu bagi kami ya Tuhan. Kami yang tidak layak, Engkau layakkan kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Engkau mengirim anak-Mu yang tunggal satu-satunya ke dalam dunia untuk menyelamatkan kami manusia yang berdosa. Tuhan kami bersyukur ya Bapa buat hal tersebut. Ajari kami Tuhan untuk kami boleh hidup seturut kehendak-Mu ya Bapa. Dan Engkau boleh bantu kami ya Tuhan. Supaya kami boleh terus memikirkan, boleh kami terus mencari, boleh kami terus ditransformasi oleh hal-hal yang ada di atas ini ya Tuhan. Supaya kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang semakin hari semakin serupa seperti Kristus. Terima kasih ya Tuhan, kami lemah tetapi Engkau kuat, kami tidak berdaya tetapi Engkau adalah maha kuasa. Oleh karena itu Tuhan kami undang supaya Engkau yang boleh bekerja melalui roh-Mu di dalam hati kami, untuk mengubah hidup kami, mentransformasi kami, boleh menjadi anak-anak Tuhan yang semakin hari semakin mengenal apa yang menjadi kehendak-Mu, semakin hari semakin takut akan Tuhan, dan semakin hari semakin mengambil keputusan-keputusan dengan bijak ya Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Bantu kami ya Tuhan, dan sekali lagi kami mohon kepada Tuhan. Dan biarlah kiranya
Engkau yang boleh berada dan pergi bersama-sama dengan kami ketika kami meninggalkan ruangan ini dan juga di hari-hari selanjutnya. Mahasiswa, mahasiswi, para dosen, staf yang dikasihi oleh Kristus, Allah karena hatimu kepadanya dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kasih yang berkelimpahan daripada Allah Bapa, persekutuan yang ada di dalam Allah Roh Kudus boleh menyertai kita sekalian dari saat ini hingga selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk saudara-saudara saat teduh.